apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri dompet dan uang milik warga. Seorang kepala dusun di Grobogan nyaris menjadi sasaran aksi massa. Kabar baik untuk warga Solo. Pemerintah Kota Solo akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2023. Beras dan minyak belum turun, kini harga semua jenis cabai kembali meroket sehingga warga kian tercekik. Hujan deras disertai angin kencang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Magelang. Akibatnya sejumlah rumah rusak, bahkan salah satu balai ekonomi desa rata dengan tanah. Salah satu desa yang diterjang angin kencang adalah Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur. Sejumlah rumah terpantau rusak dari ringan hingga berat. Bahkan kencangnya tiupan angin menyebabkan balai ekonomi desa ambruk rata dengan tanah. Petugas BPBD gabungan bersama warga bergotong royong membersihkan material atap dan kayu yang rusak. Selain di Kecamatan Borobudur, bencana angin kencang juga menimpa Kecamatan Ngluar dan Salam Magelang. Di Kecamatan Ngluar, angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Desa Pakunden. Sedikitnya terdapat 25 rumah terdampak, 5 diantaranya rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Petugas gabungan menyingkirkan batang pohon dari rumah warga dengan cara digergaji. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Masih terkait bencana, rumah warga di Kabupaten Klaten roboh rata dengan tanah akibat dihantam angin kencang. Rumah milik Suyono di Desa Bendan Manis Renggong ini rata dengan tanah usai diterjang angin kencang Selasa sore. Pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan perabotan rumah sehingga ikut tertimpa. Menurut Ketua RT, angin kencang sebenarnya berlangsung singkat hanya selama 10 menit. Namun karena sedemikian kencangnya, dampaknya pohon sekitar rumah tumbang dan menimpa rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Bencana yang mengakibatkan rumah itu roboh, diakibatkan dari angin dan hujan yang lebat. Bangunannya bagian apa Pak ini Pak? Bagian itu dapur. Tidak ada korban jiwa Pak? Enggak ada. Seorang kepala dusun di Grobogan tertangkap basah warga mencuri dompet milik seorang warga. Pelaku sempat bersembunyi di kandang ayam untuk menghindari kejaran warga. Kepala dusun di Desa Parakan, Kecamatan Karangrayung, Grobogan akhirnya hanya bisa pasrah. Dari video amatir warga, pelaku sempat berupaya menghindari kejaran warga dengan berupaya bersembunyi di kandang ayam di Desa Bologarang di Kecamatan Penawangan, namun justru terjatuh di tengah jalan. Pelaku berinisial S kedapatan mencuri dompet milik warga yang tersimpan di jok motor. Pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik motor yang tidak mengunci jok motor. Ketahuan sama anaknya dibuang, dia lari ke kandang pitik itu. Ketangkep warga. Ya, ketangkep sama warga, sama yang punya motor yang di depan joknya itu langsung bawa ke sini, suruh. Terus dibawa kemana Pak? Ke rumah Pak Lurah dulu. Kehabisan uang untuk beli bensin, dia membuka jok sepeda motor. Ternyata setelah jok dibuka ada dompet. Nah, saat buka jok ngambil dompet, korban melihat kemudian berteriak maling-maling gitu. Polisi menyelesaikan kasus secara kekeluargaan karena korban tidak menempuh jalur hukum lantaran dompet dan uang dikembalikan pelaku. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menertibkan lapak PKL di bawah flyover Arterio Sudarso. Lokasi ini selanjutnya akan dibangun taman. Pembongkaran lapak PKL di bawah jembatan flyover Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang berjalan tanpa perlawanan Selasa siang.
Petugas Satpol PP Kota Semarang membongkar dan memindahkan satu persatu lapak liar para PKL. Para pedagang tidak ada yang berani melawan karena sudah mendapat sosialisasi sebelumnya. Apalagi keberadaan lapak mereka tergolong liar. Lokasi ini direncanakan akan dibangun taman kota menuju kawasan pelabuhan. Kita melakukan pengukuran dan bongkar PKL yang akan dibuat oleh DPU Taman. Ya karena ini program tamanisasi itu dari pintu 2 sampai pintu 4. 1 kilo, Mas. Yang jelas pintu masuk ini harus steril sehingga kami sepakat dengan DPU tadi yang kanan 50, yang kiri 50. Saya terima kasih kepada Mas Eko sama teman-teman yang membantu di sini. Sudah acara kita habis sebenarnya. Tapi kalau kita kondisikan, kalau memang diinginkan secepatnya, kita ikuti aturan. Yang penting semuanya nyaman, aman, dan kita dimanusiakan. Taman kota akan mulai dibangun pada hari Rabu dengan konsep taman hijau nan cantik. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Pelaku pembunuhan siswi SMP di Kabupaten Sukoharjo nyaris menjadi bulan-bulanan kerabat korban saat prarekonstruksi berlangsung. Dari rekonstruksi terungkap pembunuhan sudah direncanakan pelaku usai mengencani korban di indekosnya. Kerabat remaja SMP tidak kuasa menahan amarah saat melihat wajah pembunuh bernama Nanang Tri Hartanto. Mereka hendak menyerang pelaku. Beruntung polisi sigap dan segera menjauhkan kerabat korban di lokasi. Suasana ini mewarnai proses prareka ulang pembunuhan siswi SMP berinisial EL di lokasi pembunuhan di Desa Pandean, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Pelaku memperagakan 32 adegan. Pada salah satu adegan terungkap, pembunuhan sudah direncanakan pelaku karena telah menyiapkan pisau dan obeng saat mengantar korban usai berkencan kilat. Jadi emang udah merencanakan dan nggak spontan gitu, dan? Dari keterangan tersangka yang kita peroleh, jadi dia sudah menyiapkan pisau itu dari kos-kosannya. Jadi sudah direncanakan dari awal kos. Sebelumnya diberitakan pelaku menghabisi korban usai berkencan kilat selama 1 jam di kamar indekos pelaku. Keduanya berkenalan melalui media sosial micet. Pembunuhan dipicu kekecewaan pelaku lantaran korban menolak menuntaskan hubungan badan yang kedua karena durasi waktu yang disepakati telah habis. Heri Prastio melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri dompet dan uang milik seorang warga. Seorang kepala dusun di Grobogan nyaris menjadi sasaran aksi massa. Kabar baik untuk warga Solo. Pemerintah Kota Solo akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2023. Beras dan minyak belum turun, kini harga semua jenis cabai kembali meroket sehingga warga kian tercekik.